Malam itu, udara terasa begitu berat. Aku berdiri terpaku di ruang tamu rumahku sendiri saat sebuah kalimat pelan tapi tajam menghantam pikiranku seperti petir. Kabur sekarang, sebelum suamimu pulang. Suara itu penuh ketakutan, seolah nyawa menjadi taruhannya. Jantungku berdetak tak beraturan, nafasku tercekak. Aku menatap pintu rumah yang selama ini kuanggap aman, tapi mendadak terasa seperti jebakan. Saat itu aku sadar, satu langkah salah bisa mengubah hidupku selamanya. Halo sahabat, terima kasih sudah hadir di Carita Fafa. Kisah yang akan kalian dengar bukan sekedar cerita rumah tangga biasa, melainkan pengalaman nyata yang penuh tegangan, pengkhianatan, dan pilihan hidup paling berat yang pernah kuambil. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Aku menikah dengan pria yang di mata semua orang hampir tidak memiliki celah. Namanya sering disebut dengan nada kagum. Di setiap acara keluarga, ia selalu menjadi contoh menantu ideal. Sopan pada orang tua, ramah pada saudara, dan terlihat sangat mencintaiku. Banyak yang berkata aku adalah wanita paling beruntung karena mendapatkan suami seperti dia. Dan saat itu, aku benar-benar mempercayainya. Kami bertemu secara sederhana. Tidak ada kisah cinta dramatis seperti di film. Ia datang dengan sikap tenang, tutur kata lembut, dan perhatian yang terasa tulus. Ia selalu mendengarkan ceritaku, mengingat hal-hal kecil tentangku, dan membuatku merasa dihargai. Di dunia yang keras dan penuh tuntutan, kehadirannya terasa seperti tempat pulang. Saat ia melamarku, aku menangis haru. Bukan karena kemewahan cincin atau janji besar, tapi karena keyakinan bahwa aku akhirnya menemukan seseorang yang bisa kupercayai sepenuhnya. Seseorang yang akan melindungiku apapun yang terjadi. Awal pernikahan kami terasa hangat dan tenang. Kami tinggal di rumah sederhana, tidak besar, tapi cukup untuk kami berdua membangun mimpi. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan, dan ia selalu mengucapkan terima kasih dengan senyum kecil yang membuatku merasa berarti. Setiap malam, meski ia lelah, ia tetap meluangkan waktu untuk duduk bersamaku, sekedar berbincang atau menonton televisi. Ia sering menggenggam tanganku dan berkata, "Apapun yang terjadi nanti, kamu aman bersamaku. Aku akan selalu melindungiku." Kalimat itu menancap kuat di hatiku. Aku memegangnya erat, menjadikannya pegangan hidup. Namun, jika aku jujur pada diriku sekarang, sebenarnya ada hal-hal kecil yang sejak awal terasa janggal. Tapi saat itu aku memilih mengabaikannya, karena cinta seringkali membuat kita terlalu pandai memaafkan. Ia sering pulang larut malam. Awalnya hanya sesekali, lalu menjadi kebiasaan. Saat kutanya, ia selalu menjawab dengan nada datar. "Pekerjaan lagi banyak." Aku tidak memaksa bertanya lebih jauh. Aku ingin menjadi istri yang pengertian, bukan yang menuntut. Aku menunggu dalam diam, menyiapkan makan malam meski sering dingin. Terbangun tengah malam hanya untuk memastikan ia sudah pulang dengan selamat. Dalam hatiku, aku selalu berkata, ini bagian dari pengorbanan sebagai istri. Aku menyesuaikan hidupku dengan ritmenya, mengalah, memahami, dan menenangkan diri sendiri setiap kali rasa rindu berubah menjadi kegelisahan. Aku percaya, selama ia masih pulang ke rumah, semuanya baik-baik saja. Di depan orang lain, ia adalah suami yang sempurna. Di depan keluargaku, ia selalu tersenyum dan bersikap penuh hormat. Di depan tetangga, ia dikenal ramah dan suka menolong.
Dan aku adalah wanita yang bangga berdiri di sisinya. Rumah kami menjadi duniaku, tempat aku merasa terlindungi dari kerasnya dunia luar. Aku merawat rumah itu dengan sepenuh hati, seolah merawat pernikahan kami. Aku percaya, selama rumah ini utuh, aku aman. Aku tidak tahu bahwa rasa aman itu hanyalah ilusi, bahwa di balik dinding rumah yang hangat, ada rahasia yang perlahan tumbuh seperti racun. Tak terlihat, tak tercium, tapi mematikan. Jika saat itu aku sedikit saja lebih peka, jika aku tidak terlalu sibuk menjadi istri yang baik, mungkin aku akan menyadari lebih cepat bahwa kebahagiaan yang kurasakan hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Tapi, malam-malam itu, aku masih tidur dengan perasaan tenang. Aku masih menunggu suamiku pulang dengan keyakinan penuh. Aku masih percaya bahwa pria yang kupilih adalah tempat paling aman di dunia. Dan itulah kesalahan terbesarku. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tidak muncul dalam bentuk pertengkaran besar atau pengakuan mengejutkan. Sebaliknya, ia hadir perlahan, menyusup ke dalam keseharian kami, sampai aku hampir tidak menyadari bahwa aku sudah hidup dalam ketidaknyamanan. Awalnya hanya hal-hal kecil. Suamiku mulai sering melamun. Saat kami duduk berdua di ruang tamu, matanya tidak lagi fokus pada layar televisi atau wajahku, melainkan menatap kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Jika kutanya, ia hanya menghela nafas dan berkata, "Capek." Ia mulai membawa ponselnya kemanapun. Ke kamar mandi, ke dapur, bahkan hanya saat mengambil minum. Ponsel yang dulu sering ia letakkan sembarangan, kini selalu berada dalam genggamannya. Layarnya menghadap ke bawah, dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ponsel itu memiliki kunci layar. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hal wajar. Mungkin ada urusan kantor yang bersifat rahasia. Mungkin aku terlalu sensitif. Aku tidak ingin menjadi istri yang posesif, istri yang selalu curiga tanpa alasan. Namun perasaan itu tidak pergi. Nada bicaranya pun berubah. Ia menjadi lebih singkat, lebih dingin. Jika dulu ia masih mau mendengarkan ceritaku tentang hal-hal sepele, kini ia sering memotong pembicaraan atau hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Setiap kali aku mencoba mendekat, ada jarak tak terlihat yang membuatku berhenti. Pertengkaran kecil mulai muncul. Hal-hal sepele berubah menjadi sumber emosi. Piring yang belum dicuci, lampu yang lupa dimatikan, atau pertanyaan sederhana tentang jam pulangnya bisa membuatnya marah. Aku sering terdiam, menelan kata-kata, memilih diam demi menghindari konflik. Aku mulai merasa berjalan di atas pecahan kaca di rumah sendiri. Suatu malam, aku terbangun karena getaran ponsel di sampingnya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang sedang tertidur. Aku tidak berniat mengintip, tapi mataku menangkap satu baris kalimat sebelum layar kembali gelap. Awas, dia hampir tahu. Tanganku langsung dingin. Kalimat itu terlalu jelas untuk diibaratkan, tapi terlalu samar untuk dimengerti. Tentang apa, tentang siapa, dan siapa dia yang hampir tahu. Aku tidak berani membangunkannya. Aku hanya menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan nafas yang semakin berat. Malam itu terasa panjang, sangat panjang. Sejak saat itu, rasa aman yang dulu kurasakan mulai runtuh. Aku menjadi lebih peka terhadap setiap gerakannya, setiap panggilan telepon yang ia jawab di luar rumah, setiap pesan yang ia hapus cepat-cepat, setiap perubahan ekspresi kecil di wajahnya. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ada saat-saatnya aku merasa dia mengamatiku. Tatapannya tajam, seolah memastikan aku tidak tahu apa-apa. Aku mulai berhati-hati dengan kata-kataku, takut bertanya terlalu banyak, takut terlihat mencurigakan. Aku hidup dalam ketegangan yang tak bisa kujelaskan kepada siapapun.
Aku berulang kali meyakinkan diri bahwa aku terlalu berprasangka, bahwa aku hanya lelah, bahwa semua rumah tangga pasti melewati fase sulit. Aku mengulang-ulang kalimat itu seperti mantra, berharap ia bisa mengusir kegelisahan. Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang besar, sesuatu yang berbahaya. Malam demi malam berlalu tanpa tidur nyenyak. Aku sering terbangun karena mimpi buruk, lalu menatap suamiku yang tertidur di sampingku. Wajahnya tenang, seperti tidak menyimpan apapun. Dan aku bertanya-tanya, pria mana yang sebenarnya tidur di sisiku? Pria yang kucintai, atau seseorang yang sama sekali tidak kukenal? Aku belum tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, ketenangan dalam pernikahanku telah menghilang, digantikan dengan rasa takut yang perlahan, tapi pasti, mulai menguasai hidupku. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa. Tidak ada firasat aneh sejak pagi. Aku bangun, membersihkan rumah, dan mencoba menjalani hari dengan pikiran yang lebih tenang. Aku bahkan sempat meyakinkan diri bahwa semua kegelisahan yang kurasakan selama ini hanyalah akibat kelelahan dan kurang tidur. Namun menjelang sore, langit berubah kelabu. Angin berhembus pelan, membawa suasana yang sulit dijelaskan. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyelinap, tanpa sebab yang jelas. Aku masih ingat betul, jam di dinding menunjukkan pukul 4 lewat sedikit saat aku menyapu halaman depan rumah. Saat itulah aku melihatnya. Seorang wanita berdiri tidak jauh dari pagar rumahku. Pakaiannya sederhana, rambutnya terikat asal, dan wajahnya tampak pucat seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Ia berdiri ragu-ragu, menatap ke arah rumah, lalu ke sekeliling, seolah memastikan tidak ada siapapun yang memperhatikan. Awalnya aku mengira dia salah alamat. Aku hampir mengabaikannya sampai tatapan kami bertemu. Ada sesuatu di matanya yang membuatku berhenti bergerak. Ketakutan. Bukan ketakutan biasa, tapi ketakutan orang yang menyimpan beban terlalu besar. Aku mendekat perlahan dan bertanya dengan sopan, apakah aku bisa membantunya. Wanita itu tampak ragu, menelan ludah beberapa kali, lalu mendekat dengan langkah cepat. Tangannya gemetar saat ia memegang lenganku. "Dengar aku baik-baik," katanya dengan suara sangat pelan, nyaris berbisik. "Kalau kamu masih ingin hidup normal, kabur sekarang. Pergi sebelum suamimu pulang." Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya, mencoba tertawa kecil, mengira ini lelucon buruk atau kesalahpahaman. Tapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda bercanda. Matanya berkaca-kaca, penuh kepanikan. "Apa maksudmu?" tanyaku, suaraku hampir tidak keluar. Wanita itu menggeleng cepat. "Aku tidak punya waktu. Percaya saja, kamu dalam bahaya." Aku ingin bertanya lebih banyak. Siapa dia? Dari mana dia tahu tentang suamiku? Bahaya seperti apa yang ia maksud? Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, ia menoleh ke arah ujung jalan, lalu mundur panik. Dia tidak boleh tahu aku ke sini. "Tolong, selamatkan darimu." Dan begitu saja, ia pergi. Aku berdiri terpaku di halaman rumah. Sapu tergeletak di tanah. Nafasku memburu. Kakiku terasa lemas, seperti kehilangan tenaga. Aku mencoba memanggilnya, tapi suara itu tertelan angin sore. Aku masuk ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Kabur sekarang. Bukan pergi sebentar, bukan menjauh sementara, tapi kabur. Aku menutup pintu rapat-rapat, mengunci jendela, dan duduk di sofa tanpa benar-benar sadar sudah berapa lama aku di sana. Setiap suara dari luar membuatku tersentak. Setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Aku mencoba menghubungkan peringatan itu dengan semua kejanggalan yang kualami selama ini. Ponsel yang selalu dikunci, pesan misterius, tatapan tajam,
emosi yang mudah meledak. Potongan-potongan itu mulai menyatu, membentuk gambaran yang membuat perutku terasa mual. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut pada suamiku sendiri. Aku menatap jam berkali-kali. Waktu pulangnya semakin dekat. Biasanya pada jam-jam seperti ini, aku menunggu dengan perasaan lega. Tapi hari itu, setiap menit yang berlalu terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang mengerikan. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap pintu depan. Rumah yang selama ini memberiku rasa aman, kini terasa sempit, seolah dindingnya mendekat perlahan. Aku menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Jika wanita itu benar, jika peringatannya bukan kebohongan, maka aku tidak punya banyak waktu. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mempertanyakan satu hal yang tak pernah terlintas sebelumnya. Apakah aku benar-benar mengenal pria yang kunikahi? Pagi itu terasa berbeda sejak aku membuka mata. Tidak ada ketenangan seperti biasanya. Dadaku terasa berat, seolah ada batu besar menekan dari dalam. Peringatan wanita itu terus terngiang di kepalaku, berulang-ulang, tanpa henti. Aku menoleh ke samping. Suamiku masih tertidur. Wajahnya tenang, napasnya teratur. Sulit dipercaya bahwa pria yang tampak damai itu mungkin menyimpan sesuatu yang begitu mengerikan. Saat ia akhirnya bangun dan bersiap pergi bekerja, aku berusaha bersikap senormal mungkin. Aku menyiapkan sarapan, menyembunyikan kegugupku di balik senyum tipis. Tanganku gemetar saat menuang kopi, tapi aku memaksa diriku tetap tenang. Aku tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat semuanya berantakan. Sebelum pergi, ia menatapku sedikit lebih lama dari biasanya. Tatapannya tajam, seolah sedang membaca pikiranku. "Kamu kelihatan capek," katanya datar. "Kurang tidur," jawabku singkat. Ia mengangguk, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Begitu suara mobilnya menghilang dari halaman rumah, aku mengunci pintu dan bersandar di dinding. Lututku lemas. Inilah saatnya. Aku tidak punya banyak waktu, dan aku tahu instingku tidak salah. Aku mulai dari tempat-tempat yang selama ini tak pernah kusentuh. Laci kerjanya, lemari kecil di sudut ruangan, kotak-kotak lama yang selalu ia bilang berisi dokumen tidak penting. Setiap bunyi gesekan laci terdengar terlalu keras di telingaku, membuatku berkali-kali berhenti dan menahan napas. Di dalam sebuah map coklat lusuh, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Salinan identitas dengan nama berbeda. Beberapa rekening bank atas nama orang lain, tapi dengan tanda tangan yang kukenal. Catatan angka-angka besar, ditulis rapi, disertai tanggal dan lokasi. Aku tidak sepenuhnya mengerti semuanya, tapi aku tahu satu hal. Ini bukan urusan pekerjaan biasa. Tanganku semakin gemetar saat menemukan ponsel lama yang tersembunyi di bagian belakang lemari. Ponsel itu mati, tapi setelah kuisi daya, ratusan pesan masuk memenuhi layar. Pesan singkat, email, dan catatan suara. Isinya membuatku mual. Ancaman, instruksi, peringatan, nama-nama yang tidak kukenal. Kalimat-kalimat yang berbicara tentang orang yang harus dibungkam dan masalah yang sudah terlalu dekat dengan rumah. Aku duduk di lantai, badan bersandar pada lemari. Napasku terengah-engah. Kini aku mengerti mengapa wanita itu menyuruhku kabur. Aku bukan sekadar istri. Aku adalah risiko. Aku adalah kelemahan yang bisa disingkirkan kapan saja. Potongan-potongan yang selama ini terasa janggal kini tersusun rapi. Kepulangan larut malam, ponsel yang selalu dikunci, tatapan penuh kewaspadaan, ledakan emosi tanpa sebab. Semua itu bukan kebetulan. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena takut, tapi karena hancur. Seluruh hidup yang kubangun dengan penuh percaya, runtuh dalam satu pagi. Pria yang kupilih, yang kujadikan rumah, ternyata adalah sumber bahaya itu sendiri. Aku melihat jam. Waktu berjalan terlalu cepat. Ia bisa pulang kapan saja. Aku memasukkan kembali semua dokumen ke tempat semula, berusaha meninggalkan segalanya seperti sedia kala. Tanganku bergemetar hebat, tapi aku memaksa diriku tetap fokus. Kesalahan kecil bisa membuatnya sadar bahwa aku tahu. Saat suara mobil terdengar di kejauhan sore itu, jantungku hampir meloncat keluar dari dada.
Aku berdiri kaku di tengah rumah, menyadari satu kenyataan pahit. Aku tidak lagi punya pilihan untuk berpura-pura. Aku tidak lagi punya ruang untuk ragu. Jika aku bertahan di rumah itu 1 malam lagi, aku mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan kedua. Dan di saat itulah, putusan paling sulit dalam hidupku mulai terbentuk. Putusan yang akan mengubah segalanya, selamanya. Malam itu rumah terasa sunyi dengan cara yang menakutkan. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang penuh ancaman. Aku berdiri di kamar, menatap sekeliling, menyadari bahwa inilah mungkin terakhir kalinya aku berada di tempat ini sebagai seorang istri. Tanganku gemetar saat membuka lemari. Aku tidak berani membawa banyak barang, terlalu mencolok, terlalu berisiko. Aku hanya memasukkan pakaian seperlunya, dokumen penting, dan sedikit uang tunai ke dalam tas kecil. Setiap resleting yang berbunyi terdengar terlalu keras, membuat jantungku berdegup semakin kencang. Aku melirik jam berkali-kali. Ia bisa pulang kapan saja. Aku berjalan pelan menyusuri rumah. Jari-jariku menyentuh dinding, meja, dan pintu. Semua benda yang selama ini menjadi saksi hidupku. Di ruang tamu aku berhenti sejenak. Di sanalah kami sering duduk bersama, tertawa, dan merencanakan masa depan. Kini kenangan itu terasa pahit, seperti sandiwara yang baru kusadari di akhir pertunjukan. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tapi karena aku akhirnya mengerti bahwa cinta saja tidak cukup untuk bertahan hidup. Aku mendengar suara mobil di kejauhan. Atau mungkin hanya imajinasiku. Panik menyergap. Aku meraih tas, mematikan lampu, dan melangkah menuju pintu belakang. Tanganku sempat berhenti di gagang pintu. Ada dorongan kuat untuk menoleh, untuk ragu, untuk berpikir bahwa mungkin aku salah. Bahwa mungkin semua ini bisa dijelaskan. Tapi peringatan itu kembali ternyang. Kabur sekarang. Aku membuka pintu dan melangkah keluar, membiarkan pintu tertutup perlahan di belakangku. Tidak ada drama, tidak ada pamit. Hanya langkah cepat di kegelapan malam dan napas yang terengah-engah. Setiap suara membuatku menoleh. Setiap lampu mobil membuatku bersembunyi. Aku berjalan tanpa arah pasti, hanya mengikuti satu tujuan. Menjauh. Semakin jauh dari rumah itu, semakin besar peluangku untuk hidup. Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan. Kakiku terasa nyeri, kepalaku berdenyut. Tapi aku tidak berani berhenti. Baru saat aku merasa cukup jauh dan aman, aku duduk di pinggir jalan, memeluk tas erat-erat dan menangis sejadi-jadinya. Malam itu aku kehilangan segalanya. Rumah, pernikahan, dan kehidupan yang kukenal. Tapi aku masih punya satu hal yang paling penting. Nyawaku. Hari-hari setelahnya tidak mudah. Aku hidup dengan rasa takut, berpindah-pindah, selalu waspada. Aku belajar tidur dengan satu mata terbuka. Aku belajar tidak mempercayai siapapun dengan mudah. Luka batin itu dalam, dan tidak sembuh dalam semalam. Beberapa bulan kemudian, kabar itu sampai kepadaku. Semua rahasianya terbongkar. Jaringan yang selama ini disembunyikan runtuh. Nama yang selama ini ditutupi, akhirnya muncul ke permukaan. Dan aku, selamat. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku lebih berhati-hati, lebih kuat, dan lebih menghargai diriku sendiri. Aku belajar bahwa bertahan bukan selalu tentang menunggu dan memaafkan. Kadang bertahan berarti berani pergi. Malam itu aku memilih hidup. Dan pilihan itu, meski menyakitkan, adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Dari kisah ini, aku belajar bahwa cinta tidak seharusnya membuat kita kehilangan kewaspadaan. Ketika hatimu terus merasa tidak aman, itu bukan kebetulan. Dengarkan instingmu, karena ia sering menjadi satu-satunya penyelamat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini memberi pelajaran atau menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe,
Like dan share agar lebih banyak orang bisa belajar dari pengalaman ini. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya, dan ingat, keselamatan dirimu selalu yang utama.